بأهل الباب على النور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian fikih malam ini. Kita lanjutkan bahasan yang 2 minggu kemarin, masih membahas tentang salat. Kemarin sudah kita membahas beberapa hal-hal membahas tentang waktu sholat, awqatus sholat. Kenapa perlu kita membahas pertama ini tentang waktu sholat? Karena ini penting, karena nggak bisa kita kerjakan sholat itu semaunya, semele-mele ente tidak terganggu. Jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin itu sudah ada ketentuan waktunya. Alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi ini bau kerjakan semele-melente, menurut melente dia bau. Dia punya ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mengerjakan sholat semuanya sendiri, apalagi sampai melalaikannya, itu banyak sekali ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengerjakan, tetapi kalau dikerjakan semau maunya diancam oleh Allah. Yang sering kita dengarkan, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Sebagian mengatakan ada karena memang tidak dikerjakan tapi sambil keluar waktunya. Dikerjakan tapi kadang dikodok, kadang dikerjakan pas mau habis waktunya, kadang dikerjakan dalam keadaan tidak sempurna ruku dan sujudnya, kadang dikerjakan
sholat tapi pikirannya kemana-mana. Jadi seperti itu banyak sekali. Makanya supaya benar tata cara ibadah sholat kita perlu kita mengetahui terutama tentang waktu. Kita lanjutkan, kita masuk ke waktu salat isya. Kemarin sholat zuhur sudah, asar, maghrib sudah, sekarang isya sama sholat subuh yang kita bahas. Wal isya'u, dan sholat isya. Bikasril aini, dengan dikasrah ainnya. Isya ainnya dikasrah. Mamdudun, yang di dhammah hamzahnya, al isya'u. Ismun li awwali zulami. Isya itu satu nama sebutan dari awal malam. Jadi isya itu dikerjakan mulai awal malam. Jadi awal malam itu namanya isya. Kalau masih waktu maghrib itu mega yang merah itu masih ada. Kapan akhirnya waktu maghrib? Tatkala hilangnya mega merah. Nah itulah yang dikatakan awal gelap atau awal malam. Nah awal malam itulah masuk waktu isya. Ketika hilang mega merah itu, maka itulah dikatakan awal malam, dan di situ pula masuk waktu isya. Kalau orang dulu kan ngelihatnya ke situ. Kalau kita kan nggak perlu lagi, karena sudah ada jam, sudah ada HP dan sebagainya. Wasumiyat as-salatu bidzalik, dan dinamakan salat itu isya karena lifi'liha bihi, karena dikerjakannya di waktu isya tersebut. Jadi dinamakan satu isya karena dikerjakannya pas waktu isya. Wa awal waqtiha, adapun awal waktunya isya, idza ghaba asy-syafaqul ahmar, yaitu ketika hilangnya mega merah. Jadi awal waktu isya itu akhir waktu maghrib, sudah hilang maghrib langsung masuk waktu isya. Jadi nggak ada istilah jeda. Waktu itu nggak ada istilah jeda kecuali waktu apa? Subuh. Kalau zuhur ke maghrib, zuhur ke asar ada jedanya nggak? Masuk asar, hilang zuhur. Kalau asar ke maghrib ada nggak? Asar masuk maghrib ada nggak jedanya? Itu kemudian maghrib bisa ada langsung, kecuali subuh itu enggak masih ada renggang waktunya. Wa amal baladul ladzi la yagibu fihi syafaq. Kalau kita kan mudah ngelihatnya, apalagi kita ini di depan panting, jelas kelihatannya, kelihatan mega itu. Tapi ya semenjak ada jam ya kita pakai jam, azan sudah sering berkumandang itu. Nah sekarang wa ammal baladul ladzi la yagibu fihi asyafaqu, adapun orang yang tinggal di negeri yang syafaqnya itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa hilang, tetap aja seperti itu. Itu di mana itu biasanya? Di kutub utara sana. Jadi malamnya itu sebentar. Kadang malam itu juga masih bisa kelihatan lautan itu, karena malam mereka itu sejam aja. Jadi nggak kelihatan maghrib itu, langsung pagi. Nah adapun negeri yang di sana itu syafaq itu nggak hilang. Jadi dia dari terang masuk sedikit gelap, nggak bisa sampai gelap sekali itu, langsung terang itu di kutub itu sejam, malamnya itu cuma sejam. Nah negeri yang la yagibu fiha syafaq, yang tidak hilang syafaq itu, waktul isya fi haqqi ahlihi, maka waktu isyanya mengikut gimana orang-orang di sana itu. Jadi kalau kita pendatang misalnya tetur ke sana, mungkin kita tidak tahu gimana ini isyanya, tanya sudah orang yang di sana yang tahu. Ayam dia ba'da gurubi zamanun yagibu fi syafaqu aqrabu biladi ilaihim, atau bisa
Mungkin kita mau tanya orang itu ndak anu, ya bisa kita patokkan dengan negeri yang berdekatan dengan tempat tersebut. Mungkin ada negeri yang berdekatan dengan negeri ini, tapi dia tidak seperti di kutub itu. Mungkin yang dekat kutub utara apa namanya? Negaranya ya sebelahan. Ada yang pernah ke sana? Hah? New Zealand. Nah, New Zealand yang berdekatan dengan kutub. Nah, kalau di sana memang dia normal kayak kita, atau mungkin ya agak sedikit beda lah. Nah, ikut sudah itu. Jadi disamakan cara waktu isyaknya itu menurut negeri atau kota atau negeri yang sebelahnya itu. Jadi patokannya negeri tetangganya. Nah, gimana di sana bisa ditelepon? Di sana gimana anunya? Oh, sudah masuk. Ya, bisa. Paham ya? Nah, jadi sebutkan seperti itu. Aqrabu biladi ilaihim, maka dia berpatokan dengan negeri yang dekat dengan negerinya itu. Wah, jadi patokannya itu karena di tempatnya itu kadang nggak kelihatan syafaqnya atau nggak hilang-hilang atau gelap terus, atau kadang siang terus, ya, waktunya itu berpatokan dengan negeri yang ada di bertentangan dengan negeri tersebut. Walaha waqtani, dan waktu isya ini memiliki dua waktu. Ahaduhuma ikhtiyarun, salah satu dari keduanya itu waktu ikhtiar namanya. Dan termasuk isya ini waktu yang amat lama, lama. Dari isya sampai mendekati subuh itu berapa jam itu waktu isya? Nah, panjang sekali isyanya. Wa asyara ilaihi biqaulihi wa akhiruhu yamtaddu bi ikhtiyari ila thuluthil lail. Yang pertama waktu ikhtiar, mulai kapan itu panjang dia, dari isya nanti azan ini terus yamtaddu ila thuluthil lail sampai ke sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa? Jam 3 itu sepertiga malam. Itu sampai jam 3 itu waktu ikhtiar. Mulai awal waktu isya itu azan terus sampai sepertiga malam itu, nah itulah disebut sebagai waktu ikhtiar, waktu yang tidak mengapa kita kerjakan di sana. Ya. Ini kita bahas mengenai waktu dulu. Adapun nanti masalah abdul lapaknya itu nanti ada pembahasannya ya. Intinya waktu jangan sampai kelewatan itu. Nanti mentang-mentang baju gini lewat sampai ngise kan jam 2. Jangan seperti itu. Ada abduliyah kapan kita kerjakan. Ini kita bahas masalah waktunya dulu. Watsani, dan waktu yang kedua jawazun, waktu jawaz. Wa asyara ilaih wa asyara lahu biqaulihi, musannaf mengisyarahkan dengan perkataannya jawaz ini dengan perkataan beliau wa fi jawazi ila tulu'il fajr tsani. Waktu jawaz itu mulai awal itu sampai terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu apa? Subuh itu sudah. Subuh itu ada fajar pertama atau fajar kadzib namanya, ada namanya fajar shadiq. Nah, jawaz itu mulai awal waktu isya sampai sebelum masuk waktu subuh itu boleh mengerjakan sholat isya. Ay as-shadiqu, maksudnya fajar tsani itu fajar shadiq, wa huwa al-muntashiru dawuhu mu'taridan bil ubuki. Apa yang dikatakan fajar shadiq itu fajar yang muntashiru al-muntashiru dawuhu, yang cahayanya itu menyebar. Jadi menyebarnya itu apa namanya? Ke atas. Jadi menyebarnya itu apa namanya? Enggak dari bawah itu menyebar ke atas, tersebar gitu. Itu namanya mu'taridun, nyebar. Nah, habis itu nanti lama-lama terang. Itu namanya fajar tsani atau fajar shadiq. Jadi cahayanya itu menyebar. Terang jadi pagi, muncul matahari. Karena pantulan mau munculnya matahari itu kan terang itu. Itu namanya fajar shadiq. Ammal fajrul kadzib, adapun fajar kadzib, bohong, fayatlu'u qabla dzalik, dia lebih dahulu terbit
Jadi sebelum fajar shadiq itu ada lagi terang sebelum itu. Itu namanya fajar kadzib. La mu'taridhan, dia itu tidak menyebar. Bal mustatilan dhahiban fis sama, akan tetapi dia membentang. Dia membentang. Pakai garis itu mentang, terang, mu'taridhan, mustatilan. Kalau tadi itu menyebar, kalau ini terang. Karena bukan dari pantulan matahari, mungkin dari apa itu sehingga dia terang itu, sekilas. Zahiban, sambil menghilang. Dia terang tapi jalan sambil menghilang. Akhirnya gelap lagi. Makanya dikatakan fajar kadzib. Kenapa fajar kadzib? Dia terang, kiranya kita subuh, terang-terang ternyata gelap dia lagi karena dia berjalan. Dia membentang, mustatilan, zahiban, bisa jalan terang dulu, terang sambil berjalan. Akhirnya nanti gelap. Nah, itu disebut sebagai fajar kadzib. Itulah di waktu-waktu azan awal atau waktu sahur itu seperti itu. Wala yata'allaqu bihi hukmun, maka tidak bisa dipatokan jadi hukum fajar kadzib tersebut. Berarti dia itu kalau terjadi seperti itu berarti dia belum waktu subuh masuk, karena itu bukan fajar subuh atau fajar shadiq, itu fajar kadzib. Wa dzakara asy-syaikh Abu Hamid annal isya waqtul karahati wa huwa ma bainal fajrain. Nah, Imam Abu Hamid beliau mengatakan isya itu memiliki juga waktu makruh. Kalau tadi kan musannaf ini yang mengarang ada dua saja waktunya isya itu, yaitu waktu ikhtiar sama waktu jawaz. Ikhtiar dari isya sampai sepertiga malam, jawaz dari isya masuk sampai hampir masuk waktu subuh. Tetapi Imam Abu Hamid mengatakan ada lagi waktunya, namanya waktu makruh. Kapan itu? Wahwa ma bainal fajraini, yaitu waktu yang berada di antara dua fajar. Nah, itu waktu makruh. Jadi kita ngerjakan isya di waktu itu makruh. Kapan itu? Antara fajar kadzib dan fajar shadiq, di pertengahannya itu. Paham maksudnya ya? Nah, kita ngerjakan sholat isya berarti kalau perkiraannya fajar kadzib itu ya jam-jam dekat subuh, sudah itu dekat subuh, sejam sebelum subuh. Pokoknya sejam sebelum subuh sudah itu. Dia lebih dahulu tapi dia ngilang. Nah, kita ngerjakan isya di antara waktu dua fajar itu hukumnya kata Imam Abu Hamid makruh. Paham ya? Nah, maka kita kadang ya pelaut-pelaut juga perhatikan. Walaupun ada sebagian Nabi pernah mengajarkan isya itu diakhirkan, tapi jangan diakhirkan sampai betul-betul mau habis waktunya gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Wasubuhu, kemudian waktu subuh, salatuhu, yaitu salat subuh, wa huwa lughatan awalun nahari, disebut sebagai subuh itu yaitu secara bahasanya, yaitu subuh itu secara bahasanya maksudnya awal pagi. Jadi kalau bahasa Arab itu subuh itu nama sebutan untuk awal pagi, maka disebutkan sabahul khair, pagi yang baik, awal pagi. Wa summiyat as-salatu bidzalika li fi'liha fi, dinamakan salat itu salat subuh karena sama kayak isya tadi, dikerjakan di waktu subuh. Kalau isya dikatakan isya karena dikerjakan di waktu isya. Walaha, dan bagi salat subuh tersebut kal asri, waktunya sebagaimana salat asar, khamsatu awqatin, memiliki 5 waktu. Jadi asar kemarin itu ada 5 waktunya. Nah, subuh juga begitu, ada 5 waktunya. Ada kemarin waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada juga waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu tahrim. Sama seperti subuh, seperti asar kemarin yang kita bahas itu.
Kemudian kita bahas pertama, ahaduha waktul fadilah. Yang pertama itu waktu subuh itu waktu fadilah. Kapan itu? Wahwa awalul waktu, yaitu di awal waktu. Itu waktu fadilah. Besar keutamaannya, maksudnya lebih besar pahalanya karena lebih besar pengorbanannya. Lebih besar pengorbanannya. Aru tengah sekadang ngantok, telehan, aku tetap terdatang. Nah, itu afdal, waktu fadilah lebih diutamakan, lebih besar keutamaannya. Kemudian wasani, dan yang kedua waktul ikhtiyar. Waktu ikhtiyar wa dzakara fi qaulihi awwal waqtiha tulu'ul fajris tsani wa akhiru fi ikhtiyari ilal isfirari. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar, kapan itu? Mulai terbitnya fajar yang kedua, ketika waktu masuk waktu subuh, sampai akhirnya waktu ikhtiar, yaitu sampai munculnya al-isfirar, warna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Nah, di sebelah apa namanya? Sebelah mana berarti? Timur atau barat? Sebelah timur. Nah, mulai waktu subuh masuk itu namanya waktu ikhtiar sampai mulai menguning, mulai ada tanda-tanda sedikit cahaya daripada munculnya matahari. Itu namanya isfirar. Wahwa al-adha'atu, yaitu cahaya yang menguning yang berada di sebelah timur karena sebab panturan dari matahari yang akan terbit itu. Nah, jadi situ masih boleh di situ. Watsalitsu waktul jawaz. Kemudian yang ketiga waktu jawaz. Wa asyara bi qaulihi bil jawaz bila karahah. Al jawaz bi karahatin, yaitu boleh tapi disertai dengan kemakruhan yang ketiga ini. Kapan itu? Ila tulu'is syamsi, dari waktu fajar shadiq, waktu subuh masuk sampai terbitnya matahari. Nah, itu hukumnya ila tulu'is syamsi, sampai sampai terbitnya matahari, itu namanya waktu boleh tapi dimakruhkan. Makruh. Warabi'u jawaz bila karahah. Yang keempat yaitu boleh tanpa kemakruhan. Ila tulu'il khamra, sampai timbulnya atau nampaknya warna merah. Kalau sudah sampai terbit matahari ya itu makruh. Mungkin salam kita itu, salam misalnya ini yang ketiga, salam lagi 2 menit masuk waktu isyraq, itu boleh nggak? Boleh tapi makruh, mepet sekali, walaupun bisa kita kerjakan. Itu makanya boleh tapi makruh. Mungkin selesai sholat kita tapi tinggal berapa menit itu isyraq mau masuk. Nah, itu boleh tapi makruh. Kemudian ada yang keempat, boleh tanpa makruh. Itu apa? Dari awal sampai munculnya warna merah. Kalau masih merah-merah atau kuning itu hamra, masa kemerah-merahan di langit itu karena sebab timbulnya matahari, itu akan timbulnya matahari ya, itu masih boleh tanpa makruh. Tapi kalau sudah hilang itu, terus kita sholat, berapa saat begitu timbul matahari, yaitu makruh. Kemudian yang terakhir waktu tahrim, yaitu waktu haram. Wahwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yas'uha. Waktu tahrim itu apa? Mengakhirkan waktu isya sampai tidak tersiksa waktu untuk mengerjakannya. Jadi mengerjakan waktu subuh ini ya, mengerjakan waktu salat subuh itu sampai enggak cukup waktunya. Mungkin dia bisa kerjakan subuh itu 1 rakaat di sholat subuh, satunya di waktu isra, sampai malaya sa'uha, sampai enggak bisa dikerjakan sempurna waktu subuh itu di waktunya. Makanya itu namanya waktu tahrim. Dikerjakan tapi enggak mencukup waktunya dikerjakan di waktu itu. Mungkin ya setengah dia dapat di waktu subuh, setengahnya masuk isra, maka itu namanya waktu tahrim. Haram hukumnya. Paham ya? Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi seperti itu batasan waktu-waktu dalam salat. Kalau mata kelembang, nama sirun agak kuning, ruan sembahyang.
Patokannya pokoknya terbit matahari gitu. Udah terbit matahari berarti habis sudah. Paham ya? Kemudian isyraq kapan isyraq? Isyraq itu enggak langsung ketika terbit matahari. Tunggu sebatas panjang satu tombak gitu. Kalau ukuran waktunya itu berapa? 45 menit dari waktu subuh itu sudah masa berapa? 90. Nanti dilihat lagi di anunya. Waktu subuh sampai masuknya Isra itu kurang lebih berapa? 90 menit. Bukan berarti terus habis terbit matahari itu langsung sholat, enggak. Itu belum diperbolehkan. Tunggu sampai matahari naik seukuran satu tombak gitu. Ukuran satu tombak. Ya mau taik turun sekecet kan, wah sempurna taik karek sudah di atas kecet tuh kan. Nah, di situ sudah boleh salat isyraq. Kalau isyraq itu bahasa kita itu duha awal. Kalau sudah salat isyraq berarti sudah salat duha, cuman bahasanya, makanya karena kita ngambilnya dari bahasanya orang-orang India, bukan kita sebut isyraq. Sebenarnya bukan isyraq, kalau kita Syafi'i namanya duha awal. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sudah sampai pembahasan mengenai masalah waktu. Maka kita betul-betul jaga sholat jangan sampai kelewatan waktu. Usahakan yang lebih utama lagi sholat di awal. Waktu azan dikumandangkan langsung itu lebih afdal. Lebih afdal lagi kalau berjamaah, lebih afdal lagi itu, karena itu yang diajarkan Nabi. Jangan sampai dilalaikan. Kalau sampai kita lalaikan sholat bahaya. Niki ada dalam kitab, kalau nggak salah nama kitabnya An-Nawazir. Ada orang nih mimpi ketemu Fir'aun. Mimpi ketemu Fir'aun, dikepak sama Fir'aun. Mimpi tapi ini ketemu Fir'aun dalam kitab An-Nawazir. Ya, maka tebarang itu neraka kance side ni kan. Fir'aun mengatakan, iya tiang le dunia lo lale. Sudah lale apa? Sudah kan orang muslim, ya saya muslim. Apa kelalaian? Aku ni kerang lalean sembahyang. Terus siapa? Si pegawaian, ya, biasa pegawaian. Ndek kau ketinggalan sembahyang. Si kulale, dan kadang jangan buat waktu kerjakan ku sembahyang. Kadang jangan buat waktu ya pokok sembahyang. Memang piri seluik kebon makan kenal. Pok bidi lalu telat sembahyang no. Oh, ndek ku berdua kebon. Aku cuman gawean kemodongan. Astagfirullah. Gawean kemodongan ini melalui sembahyangan. Karena ibu duit per hektar ngono bisa sampai lali sembahyang. Kuli ternyata anda. Lamun militai menderake marah aku wah sekali-kali entah ngono. Marah aku nih entah nih eman-eman nanti nih. Marah aku nih sampai ngaku diriku tuh Tuhan. Saya nantang aku si kumati. Ara dengan ini pun anak mama baru lahir. Kumati ku langsung. Ara ibu hamil si kubait seninaan dia melebang si semamaan mati ku semamaan. No kejamku. Pantas kau tak neraka aku nganendang ku. Nanti sembahyang terus kebon gawean kebon dengan ini melale. Terkepak si Fir'aun. Sekali-kali entar mereka meraka nih marah aku untuk ini. Terus ketuaan pire gaji terus ara 100 dirham. Astagfirullah, kenang ku anu luwe gaji. Aku nih seluruh Mesir nih aku EP kan. Aku EP di kerajaanku. Dan ara dengan berani berontak oleh aku kan.
makan Allah milih tamu neraka marah aku hantan sekali-kali ngeno namun ngene kan Allah wah menjadi kuli terus gaji mesti kecet susah di dunia terus di akhirat tamu neraka Allah bengapir Firaun langsung murus leman mimpin langsung tobat. Jadi mimpi dengan dek kena kadang dek mesti dek kena mimpi kadang bisa jadi teguran itu langsung bangun tobat dia menjadi orang soleh dan taat. Kadang bertemu orang soleh pun belum tentu baik hasilnya. Kadang orang bertemu Nabi tapi itu teguran buat dia. Kadang ada ketemu Nabi kelihatannya melakukan hal-hal yang tidak pas begitu berarti teguran buat dia. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ya jangan sampai kita lalaikan sholat. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sudah sampai kubur dia katakan telah melalaikanku anak, istri dan pekerjaanku sehingga lalai sembahyang. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ditanyakan. Ya. 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 Makanya yang katakan tadi isyraq itu sudah sholat duha gitu. Kalau sudah mau pisah isyraq wah duha ya ada masalah gitu. Dan masalah gitu. Ya, makanya isyraq itu kan bahasanya orang-orang Hanafi yang mazhabnya Hanafi. Karena isyraq itu kan kita tahu dari zaman-zaman tabligh ini yang disering keluar di sini. Jadi isyraq itu dari India itu. Sehingga kita katakan isyraq. Karena zaman tabligh ini pendirinya itu Maulana Ilyas, orangnya ahli sunnah juga, tapi mazhabnya fikihnya ikut Hanafi. Mereka ada menyebut istilah kalau duha awal itu sebutannya isyraq. Tapi kalau kita sebutannya duha awal itu sama saja sebenarnya, sama saja. Ya kalau masih agak bingung berarti ya udah yang habis zikir itu sebelum pulang rumah itu isyraq sudah, nanti doa sendiri tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa, berarti doa lagi. Minimal doa itu berapa rakaat? Berapa? Minimal 2 rakaat, kebagus 4 rakaat. Kalau maksimalnya 8 atau 12? Hah? 12 rakaat. Tapi bagusnya isyraq itu jangan diistiqomahkan. Dalam artian kadang-kadang bau tinggalan, karena Nabi itu pernah juga yang istiqomah Nabi itu nggak pernah ditinggalkan tahajud. Kadang ada waktu mungkin tengandok lelah ya istiqomah juga bagus, tapi Nabi mengajarkan ya kadang beliau duha, kadang kalau kecapean tidur. Tapi yang tidak pernah sekali ditinggalkan Nabi tahajud sama witir. Paham ya? Namun istiqomahkan masih bagus gitu. Paham ya? Yang larang. Tapi Nabi pernah berbuat seperti itu. Nabi pernah sholat tidak sholat duha. Tidak apa-apa, sudah kita niatan isyraq juga nggak masalah. Nah balas dia niat balik jam balu jam 10 jam sholat duha juga nggak apa-apa gitu. Afdalnya sholat duha itu di waktu-waktu orang sibuk di pasar. Misal sekarang ini kan jam orang sibuk di pasar jam berapa? Jam 9 jam 10 sudah. Nah, itu lebih afdal. Nah? Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya jangan sampai kelewatan waktu. Dulu juga pernah, ada cerita lagi masih ada waktu. Al-Imam Hasanul Basri, beliau ini pernah didatangi sama pemuda bejigar. Jam berapa nih, lihat waktu masih 5 menit lagi. Ini pemuda ini ya Allah maksiat tok gawe datang ke rumahnya, datang langsung ke rumah Sayyidina Hasan Basri. Beliau katakan, Syekh,
Beruk malam aku berzina. Beruk malam aku berzina. Luwek dengan nina kancaku, bangga. Dan ini tidak sekali ini aku kerjakan, sering karena bangga. Biar nazab Allah no kan. Biar nantang nazab Allah. Pengen lek anak ni. Biar nazab Allah no kan, Allah benci dengan orang berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah. Maknanya apa namanya? Mana ada azabnya? Aku sehat, hartaku banyak, orang banyak senang kepadaku. Maka ditanya oleh Imam Hasan Basri, hal sallaita subah, katanya. Tadi kamu salat subuh enggak, katanya. Enggak, saya bilang. Bukan salat subuh aja, dari kemarin salat enggak pernah saya kerjakan. Udah lama saya cuti salat, katanya. Mana siksanya? Saya sehat saja, uang banyak tetap. Maka apa jawab Sayyidina Hasan Basri? Kafalaka bidzalik, katanya. Cukup siksa yang paling tinggi yang Allah berikan kepadamu, inilah siksaannya ini. Kamu terhenti, terhalang lagi untuk sujud kepada Allah, inilah siksa yang paling besar, katanya. Kamu dihentikan berhubungan lagi dengan Allah, di stop kamu bisa sujud kepada Allah, inilah siksa yang paling besar yang Allah berikan kepadamu. Seperti itu. Tatkala kita sudah nggak diizinkan, kamu diputus hubunganmu dengan zat yang memiliki langit dan bumi, malakutis samawati wal ardh. Kalau itu terjadi, itulah hukuman yang paling besar yang Allah berikan kepadamu itu. Jadi ini deparan bareh lah temu musibah ngene hilang ginian kita gini, itu musibah kecil itu. Musibah besar itu apa? Kok sampai kita terhalang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, apalagi yang namanya sholat. Itulah hukum. Lamun mungkin rasa telanga, rasa kebakaran, seperti musibah lagu masih kocek lagu sampai musibah menjadi sebab tetap putus ya Allah Ta'ala saat menciptakan itu alam semesta ini, enggak lagi tetap yang izin untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Apakah ada musibah yang paling besar daripada itu? Kapala kabidar wah jadi kesaan masa paling belik ini. Walaupun mek berdoi hada seluik-luik ini, pengikut seluik-luik ini, lagu terputus kamu dengan zat yang menciptakan alam semesta ini, itu semua tidak ada gunanya, kata Hasan Basri. Kekayaanmu, kehebatan tidak ada gunanya kalau sudah Allah putus hubunganmu, tidak diizinkan lagi kamu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngeno masih kita ada mundik temu amal kebaikan, mungkin sehari ini baca salawat ini, kok dia temu jerono kodok nyesel, berarti ini dosa apa sih, dosa buruk. Dendek bareh buruk telang sekena musibah-musibah, tapi tatkala dia terhalang dari satu kebaikan, anggap itu musibah yang paling besar. Makanya kalau musibah agama ini kejadikan musibah, kerisauan terhadap kekurangan-kurangan dalam ibadah nih, misal istiqomah duha, salat duha atau baca salawat atau istiqomah ngaji terus dia temu ngaji, nolah munteriso sedih bersih hati, itu mempercayakan hati itu. Kesedihan kita terhadap agama kita ini, kok saya ini begini terus, itu cahaya hatinya, itu bercahaya. Tanda hati hidup itu. Lagu lama ketinggalannya biasa doang, dia tak peduli. Oh perlu luwe uzlah istighfar kuatku. Paham ya, insyaallah ya. Ya, jadi seperti itu. Maka jadikan musibah paling balik itu musibah agama. Lama musibah-musibah sekarang nih, musibah masih masih kecil, terhalang dalam segala bentuk kebaikan. Pahami itu musibah yang paling besar, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Imam Hasan Basri kepada ahli maksiat tersebut. Asbab itu taubat juga dia jadinya, terkena hatinya langsung. Karena yang ngomong nih Imam Hasan, tokohnya sufi, langsung karena hatinya tobat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada lagi yang tanyakan. Insyaallah minggu depan kita masuk ke masalah syarat wajib sholat. Besok Jumat, nah, insyaallah masih kita ngaji. Cukup insyaallah ya. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Iya. Iya. Jadi
sehukum haram itu tatkala kita sengaja. Lamun deket tidoan dia sengaja urus-urus jajan habis waktu. Ndek de berdosa. Ini sengaja ngasih da aro deman masih selimut paling aro deman masih amal-amalan. Nah ini yang melalaikan, yang dihukum yang melalaikan. Yang melalaikan. Tapi lamun doh mungkin urus-urus sudah padahal bersemangat niat wah milih berjamaah. Nah kok tiba-tiba urus wah taklim di masjid tuh aja habis waktu astagfirullah. Nah ini tidak berdosa walaupun dia kerjakan di waktu yang makruh gitu. Ngapanya dikodok? Tidak usah dikodok. Enggak usah dikodok, enggak usah dikodok. Yang dihukum itu yang melalaikan sholat. Dia lalai karena syagolatna amwaluna, mungkin sibuk karena pekerjaannya, sibuk dengan anak istrinya sehingga melalaikan sholat. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Ya mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini menambah kesamaan kita untuk memperbaiki salat kita. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ingatkan hari Sabtu sama Ahad itu puasa ya, karena besar pahalanya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.